Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan 2.2 Matematika kelas 9 semester 1. Nomor 1, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Kita kerjakan yang bagian A terlebih dahulu di sini. Y sama dengan setengah X kuadrat. Di sini tidak ada batasan interval ya untuk domainnya dari mana sampai ke mananya. Jadi kita buat batasan sendiri intervalnya. Misalkan kita buat domainnya diambil dari min 2 ya, dari min 2 sampai 2, min 2, min 1, 0, terus 1, terus 2. Nah, kita buat seperti ini untuk menggambar grafik. Jadi misalkan kita ambil sekarang X sama dengan min 2, maka Y berapa? Nah, maksudnya seperti ini. Yang X di sini kita ganti dengan min 2 ya. Jadi X yang ini kita ganti dengan min 2, jadi min 2 dikuadratkan itu menjadi 4. 4 kali setengah adalah 2. Jadi di sini 2. Jadi caranya seperti ini, Y sama dengan setengah X kuadrat, min 2 kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, maka nilai Y-nya di sini sama dengan setengah. Nah, min 2 dikuadratkan. Itu sama dengan Y ya, sama dengan setengah dikali 4. Setengah dikali 4 adalah 2. Dan ini hasilnya. Jadi pasangannya di sini adalah min 2, min 2 ya. Min 2,2. Dan sekarang kita ambil yang X sama dengan min 1. Dengan cara yang sama, kita dapatkan nanti nilainya Y sama dengan min 1 dikuadratkan itu adalah 1, terus kali setengah adalah setengah. Maka titik pasangannya adalah min 1 dengan setengah. Sekarang kalau kita masukkan X-nya 0, setengah kali X kuadrat, X-nya ganti 0, 0 kuadrat kali setengah jadi 0 ya. Maka Y di sini sama dengan 0, maka titiknya adalah 0,0. Satu lagi, masih ada ya, X sama dengan 1, maka Y sama dengan, karena sama untuk untuk menggambar grafik di sini, ini titik puncaknya, udah nyampe titik puncak. Jadi di sini Y-nya adalah setengah, maka pasangan berurutannya adalah 1, setengah. Dan untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan Y-nya sama dengan 2 kuadrat, 4 kali setengah jadi 2. Jadi 2,2. Sekarang kita gambar ya, untuk Y sama dengan setengah X kuadrat. Maka gambarnya akan seperti ini. Kita buat sumbu Y terlebih dahulu. Dan kita buat di sini sumbu X-nya. Dan sekarang kita menentukan titiknya. Tadi titik, nah ini titiknya dari min 2 sampai 2. Ini angka 2. Dan sekarang min 2, maka Y-nya tadi adalah 2. Berarti ada di sini. Kalau min 1, maka Y-nya setengah. Jadi ibaratkan ada di sini. Kalau 0 ada di sini. Kalau 1 berarti ada di setengahnya, dan 2 berarti ada di sini. Sekarang kita hubungkan antar titiknya, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah untuk jawaban yang bagian A. Sekarang untuk bagian 1B, daerah domainnya masih sama ya dengan yang tadi. Jadi kita gunakan dari min 2 sampai ke 2 ya, sampai ke 2. Dan seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan nantinya ke sini dengan cara yang sama. Kalau di sini kita masukkan X min 2 dan dimasukkan ke persamaan kuadratnya adalah setengah seperempat ya, 1/4 X kuadrat, maka nilainya bisa kita dapatkan Y sama dengan min 2 dikuadratkan itu 4 kali 1/4 menjadi 1. Maka pasangan berurutannya adalah min 2 dengan 1. Sekarang kalau kita masukkan X-nya dengan min 1,
Min 1 dikuadratkan itu menjadi 1 kali 1/4. Maka Y-nya adalah 1/4. Jadi pasangannya adalah min 1 dan min 1 1/4. Sekarang kita masukkan yang X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 0 kuadrat kali 1/4 itu 0. Jadi 0,0. Dan sekarang untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat kali 1/4 adalah 1/4. Berarti 1,1/4. Dan untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 1/4 adalah 1. Jadi 2,1. Sekarang kita tinggal gambar. Ya, kita gambarnya di sini. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya. Sebentar, ini sumbu Y. Dan kita buat sumbu X. Nah, sumbu X-nya di sini. Dan kita ambil pertama titik min 2 dengan 1. Kalau min 2 ke kiri, 1 ke atas, berarti ada di sini. Terus yang kedua, berapa? Min 1 1/4. Anggap 1/4 ada di sini. Dan 00 ada di sini. Terus satunya berarti ada di sini. Dan ini 1/4-nya anggap 1/4. Yang ini 2 jadi di 1. Maka kalau kita tarik gambar, perhatikan gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Dan berbeda dengan gambar yang pertama. Kalau yang pertama di titiknya min 2 itu menghasilkan 2. Sekarang min 2 itu menghasilkan 1 di sini. Jadi gambarnya akan menjadi lebih terbuka ya. Akan menjadi lebih terbuka. Ini untuk yang bagian B. Sekarang kita kerjakan yang bagian C. Di sini nilai Y-nya adalah Y sama dengan min 1/2 X kuadrat. Dan masih tidak ada batasan ya. Jadi kita buat domain lagi dari min 2, min 1 sampai 2. Nah, ini untuk domainnya. Jadi dengan cara-cara yang sama seperti A dan B, kita mulai masukkan untuk X sama dengan min 2 ke bentuk persamaan Y sama dengan min setengah X kuadrat. Ke Y sama dengan min setengah X kuadrat ya. Jadi kita masukkan min 2-nya ke sini. Kita masukkan min 2 dikuadratkan itu menjadi 4. 4 kali min setengah. Jadi jawabannya adalah min 2. Sekarang kalau X-nya sama dengan 1, min 1 ya. Jadi Y sama dengan, kita masukkan min 1 dikuadratkan itu adalah 1 kali min setengah. Jadi min setengah. Sekarang masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikuadratkan 0 kali min setengah. Hasilnya adalah 0. Ini yang pertama adalah titik min 2, min 2. Yang kedua titiknya adalah min 1, min setengah. Ya, ini min setengah. Dan yang ketiga adalah 0,0. Terus yang keempat, X-nya kalau 1 dikuadratkan adalah 1 kali min setengah. Jadi hasilnya adalah min setengah. Jadi ini untuk 1 hasilnya min setengah. Dan untuk X sama dengan 2, maka menghasilkan Y sama dengan min 2. Jadi X-nya 2, ininya min 2. Dan sekarang kita gambar untuk grafiknya. Kita buat grafiknya di sini. Ini adalah sumbu X, sumbu Y-nya. Dan ini adalah sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya. Sebentar, ini sumbu X. Dan titik pertama adalah min 2, min 2. Min 2 ada di sini, berarti min 2-2-nya ada di sini. Titik yang kedua adalah min 1, min setengah. Min 1 di sini, min setengah berarti anggap ada di sini. Yang ketiga di 00. Yang keempat 1, min setengah. Ini 1 ya, ini 2-nya. Kalau di 2 berarti jadi di min 2. Perhatikan gambarnya menjadi seperti ini. Ini berbeda dengan gambar yang A dan B.
Ini berbeda ya dengan gambar yang A dengan B arahnya. Perhatikan arah parabolanya yang tadi terbuka ke atas, sekarang terbuka ke bawah. Sekarang kita kerjakan yang bagian D. Perhatikan di sini di bagian D soalnya sama dengan bagian C. Dan mungkin ini seharusnya bukan min setengah ya. Tapi kita rubah saja soalnya menjadi Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Dan untuk domainnya atau daerah asalnya sama ya, dari min 2 sampai ke 2. Daerah domainnya. Sekarang kita masukkan kalau X-nya min 2, maka Y-nya adalah masukkan X-nya ke sini, min 2. Min 2 dikuadratkan itu menjadi 4 kali min 1/4 berarti menjadi min 1. Jadi pasangannya adalah min 2, min 1. Dan sekarang untuk X sama dengan min 1, jadi Y-nya adalah min 1 dikuadratkan itu adalah 1 kali min 1/4, jadi min 1/4. Jadi titiknya adalah min 1, min 1/4. Dan sekarang untuk X-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Dan hasilnya adalah 0,0. Dan sekarang untuk X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah min 1/4. Jadi cara-caranya sama. Jadi 1, min 1/4. Dan sekarang kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah min 1. Jadi 2, min 1. Sekarang kita tinggal gambar. Kita gambar ya, kita gambar di sini sumbu Y. Ini sumbu Y dan di sini sumbu X-nya. Dan pertama titiknya adalah min 2, 1. Di sini min 2, satunya ada di sini min 1. Berarti titik yang di sini ada yang 2 di koma min 1. Terus ada di titik 0,0 dan satu lagi min 1 min 1/4. Berarti ada sekitar ada di sini dan ada di sini. Jadi kalau kita tarik garis ini akan menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Gambarnya masih terbuka ke bawah, tapi lebih melebar untuk kaki-kakinya kalau dibandingkan dengan gambar yang ini ya. Soal nomor 2 dari soal 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan A-nya yang lebih kecil dari 1. Jadi perhatikan tadi ya. Nah, contohnya yang di ini gambarnya. Nah, ini contohnya. Ini gambar grafik di mana Y sama dengan 1/4 ya, min 1/4 X kuadrat. Dan gambar yang ini adalah gambar Y sama dengan min 1/2 X kuadrat. Jadi perhatikan untuk nilai A-nya, jadi kalau kita kembali di sini gambarnya kita buat seperti ini. Yang pertama ini sebagai contoh. Nah, ini misalkan ada gambar Y sama dengan AX kuadrat. Ini gambarnya akan seperti ini. Nah, dan sekarang kalau ada gambar lagi yang Y sama dengan, nah A-nya lebih kecil dari 1. Tapi A tidak sama dengan 0, jadi tidak boleh sama dengan 0. Dan Y-nya di sini misalkan yang 1/2 X kuadrat. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, lebih melebar. Gambarnya menjadi lebih melebar. Dan yang kedua, perhatikan jadi ini kesimpulannya untuk AX kuadrat plus BX plus C. Jika A-nya di sini lebih kecil dari 0, nah jika A-nya menjadi A-nya di sini, jadi gambar A-nya yang lebih kecil dari 0, maka grafiknya kalau lebih kecil dari 0, gambarnya akan menjadi seperti ini. A-nya lebih kecil dari 0, ini gambarnya, nah seperti ini. Dan kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya kebalikannya menjadi seperti ini. Ini kalau A-nya lebih besar dari 0. Dan kedua, untuk kesimpulan kedua, jika di sini B dan C-nya, jadi B-nya kita buat sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Jadi seperti contoh soal yang
Y sama dengan seperti setengah X kuadrat. Jadi di sini tidak ada BX plus C-nya ya, jadi tidak ada. Maka nilainya titik potong hanya memiliki satu titik potong terhadap sumbu X. Jadi di mana nilai X1 sama dengan nilai X2 sama dengan 0 ya. Jadi titik potongnya tepat ada di titik 0,0, titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi seperti ini kesimpulannya. Jadi kalau koefisien dari X kuadratnya semakin kecil tapi tidak sama dengan 0 ya, maka gambarnya akan semakin melebar. Gambarnya akan semakin melebar, dan kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi terbuka ke bawah, dan kalau A lebih besar dari 0 terbuka ke atas. Soal nomor 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat. Untuk yang bagian A, kita kerjakan bagian A. Untuk menggambar fungsi kuadrat, ada beberapa tahap yang harus kita buat. Misalkan kita membuat nilai domain atau daerah asalnya, atau kita cari faktorisasi sumbu simetri, perpotongan dengan sumbu Y, dan sebagainya. Jadi di sini untuk yang A, perhatikan yang Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Kita ambil A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini X kuadrat koefisiennya adalah angka 1. Kalau di sini tidak ada angka, berarti ada angka 1. Dan B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 2. Dan sekarang kita gunakan sistem faktorisasi. Jadi yang pertama kita gunakan faktorisasi ya, faktorisasi. Jadi perhatikan yang X kuadrat plus 3X plus 2 kita buat menjadi seperti ini. Nah, yang ini kita tulis dulu di sini jadi X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini X, dijumlahkan 3 dikalikan 2. Angkanya adalah, kalau dijumlahkan 3 dan dikalikan menjadi 2, angkanya adalah angka 2 dan 1. Karena plus ya, nah jadi sama dengan 0. Jadi kita buat X1 di sini adalah min 1. Jadi ambil lawan dari sini. Atau kalau masih belum paham, perhatikan X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Dan ini adalah X1-nya. Jadi caranya seperti ini. Dan di sini X2-nya berarti sama dengan min 2. Dan artinya di sini yang jadi himpunan penyelesaian untuk faktorisasi di sini adalah min 1,0 dan min 2,0. Jadi ada 2 titik ya. Terus yang kedua, kita gunakan sumbu simetri. Dan kemudian masuk ke nilai atau titik ekstrim, nilai ekstrim ya. Masuk ke nilai ekstrim. Jadi setelah kita dapatkan sumbu simetri, maka kita bisa substitusikan nilai sumbu simetri terhadap persamaan dan akan menghasilkan nilai ekstrim. Jadi sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Dan tadi sudah kita dapatkan B-nya adalah 3, berarti kita tulis jadi min 3 per 2A. A-nya adalah 1. Jadi di sini menjadi min 3 per 2. Ini adalah untuk sumbu simetri. Berarti sekarang jadi yang ini kita kasih nama sumbu simetri. Dan sekarang kita mencari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim di sini berarti Y sama dengan dari X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini kita masukkan ke sini dan ke sini ya. Kita masukkan. Jadi sama dengan di sini min 3 per 2 dikuadratkan ditambah 3 dikali min 3 per 2 ditambah 2. Dan ini hasilnya min 3 per 2 dikuadratkan itu adalah 9 per 4. 9 per 4 ini sama dengan Y ya, sama dengan Y. Terus ditambah, perhatikan 3 kali min 3 itu jadi min 9 per 2.
ditambah 2. Sekarang untuk Y-nya kita bisa dapatkan dengan mengambil menyamakan penyebutnya. Di sini sama dengan per 1, kita samakan penyebutnya dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1 kali 4 jadi 9. 4 bagi 2 jadi 2 kali min 9 adalah min 18. 4 bagi 1 itu 4 kali 2 jadi 8. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai Y sama dengan 9 kurangi 18 itu adalah min 9 ya, ditambah 8 jadi min 1. Jadi min 1/4. Jadi nilai ekstrim di sini tadi sudah diketahui X-nya adalah min 3/2, min 1/4. Dan sekarang untuk menggambar bagian ini ya, kita gambar bagiannya. Di sini adalah sumbu Y-nya, kita buat di sini adalah sumbu X-nya. Ini X, ini Y. Titik 1 di sini, titik 2 di sini, titik 3 di sini. Ini 1 di sini 2, di sini 1, di sini 2. Berarti di sini adalah min 1, yang ini min 1 ya. Tadi titik pertama adalah min 1,0, berarti ada di sini. Nah, yang ini. Terus yang kedua min 2,0 berarti ada di sini. Nah, ini yang titik kedua. Dan titik ketiga tadi sudah kita dapatkan sumbu simetri. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Ini adalah sumbu simetri di X sama dengan min 3/2. Nah, dan tadi nilai ekstrimnya adalah min 1/4. Yang ini sudah kita hitung. Min 1/4 andaikan ada di sini. Jadi perpotongan dengan sumbu simetri berarti ada di sini. Dan sekarang titik potong dengan sumbu Y ya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini kita kerjakan dulu titik potong sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita buat sama dengan 0. Jadi dari Y sama dengan X kuadrat, ini X ya. Dari X kuadrat plus 3X plus 2, kalau X-nya diganti dengan 0 maka ini menjadi 0 dan tersisa adalah 2. Jadi titik potong terhadap sumbu Y berada di 0,2. 0,2 berarti ada di sini. Nah, jadi kalau kita tarik garisnya, nah ini gambarnya baru hampir pas jadi ya, tapi masih ada satu titik lagi. Supaya simetris, perhatikan yang titik potong terhadap sumbu Y dicerminkan terhadap X ya, terhadap X sama dengan min 3/2. Ini 1,5 dari sini. Berarti kita ambil 1,5 sampai ke sini dan kita tarik garis. Ini adalah titiknya. Jadi kalau kita tarik garisnya, nah ini menjadi sebuah grafik. Ini gambar untuk yang X kuadrat plus 3X plus 2, caranya jadi seperti ini. Sekarang kita kerjakan yang bagian B. Kita kerjakan yang bagian B, di mana Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita tulis ulang, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ini artinya A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Nah, sekarang tahap pertama kita gunakan faktorisasi seperti tadi, faktorisasi ya, yang seperti tadi. Jadi kita buat seperti ini, dari dari X kuadrat min 3X plus 2 kita buat seperti ini. Nah, berarti kalau dijumlahkan menjadi min 3 dan dikalikan menjadi plus 2, maka angkanya adalah angka berapa? Di sini X kali X jadi X kuadrat, yang menjadi min 3 itu angka min 1 dengan min 2. Min 1 dengan min 2 kalau dijumlahkan menjadi min 3. Dan sekarang kalau min 1 kali min 2 dikalikan menjadi 2. Berarti untuk X1 tadi sudah dibahas caranya, X1 menjadi 1, X2-nya menjadi 2. Maka titiknya yang ini adalah 1,0 dan 2,0. Nah, sekarang
Sudah kita dapatkan faktorisasinya. Sekarang kita masuk ke sumbu simetri. Nah, untuk masuk ke sumbu simetri, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Tadi sudah didapatkan nilai A-nya 1 dan B-nya adalah min 3. Jadi tinggal masukkan min, di sini min yang ini kita tulis ulang di sini. Terus B-nya kita ganti dengan min 3 per 2A, A-nya 1. Perhatikan min kali min ini menjadi plus. Jadi 3 per 2. Ini sumbu simetrinya sudah kita dapatkan. Sekarang untuk mencari nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya di sini ekstrim. Berarti kita substitusikan yang sumbu simetri terhadap persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Jadi setiap X-nya kita ganti dengan 3 per 2. Jadi di sini 3 per 2 dikuadratkan, dikurangi 3 kali 3 per 2. Di sini 3 per 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah yang ini menjadi 9 per 4 dikurangi 9 per 2 ditambah 2. Ini menjadi hasilnya, kita samakan penyebutnya dengan 4. 4 bagi 4, 1 kali 4, 9. 4 kali 2 dibagi 2, 2 ya. Kali min 9 jadi min 18. Di sini per 1. Jadi 4 bagi 1, 4 kali 2 menjadi 8. Nah, di sini jadi 8. Jadi kalau dijumlahkan, min 9 kurangi 18, min 9 tambah 8 menjadi 1 per 4. Jadi nilainya adalah minus 1 per 4 ya, minus 1 per 4. Jadi titik ekstrimnya di sini adalah 3 per 2 dengan minus 1 per 4. Nah, sekarang sudah kita dapatkan 2 poin. Dan poin ketiga, titik potong ya, ini titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka X dibuat menjadi sama dengan 0. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, karena di sini X-nya diganti dengan 0, 0 dikuadratkan 0, min 3 kali 0, 0, jadi 0, jadi tersisa 2. Maka titik potong dengan sumbu X itu berada di X, Y, yaitu X-nya 0 dan Y-nya adalah 2. Dan sekarang untuk menggambar grafiknya, kita perhatikan untuk menggambar grafik seperti ini titik 1, 2, 3, di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 2. Titik pertama adalah 1,2, yang tadi titiknya 1,2. Nah, bukan 1,2, maksudnya 1,0 dan 2,0. Nah, yang ini titiknya. Jadi kita masukkan 1,0 dan 2,0. Ini 1,0 di sini, 2,0 di sini. Perpotongan tadi dengan sumbu Y di 0,2 di sini. Dan di sini adalah sumbu simetri di X sama dengan 3 per 2. Maka menghasilkan tadi nilai ekstrimnya adalah 1 per 4 di sini. Perhatikan dari sini satu langkah, berarti kita buat dari sini satu langkah untuk menyeimbangkan grafik ya. Jadi ini kita tarik garis dan ini di sini. Jadi kalau kita tarik garisnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah grafik untuk X kuadrat min 3X plus 2. Soal nomor 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut untuk bagian C ya. Tadi yang bagian A, B sudah, sekarang kita kerjakan bagian C. X kuadrat plus 5X plus 6. Kita gunakan cara yang sama. Perhatikan, yang pertama adalah cara faktorisasi. Jadi cara faktorisasi. Ini faktorisasi. Ini untuk yang pertama. Jadi nilai Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6.
Jadi kita buat faktorisasinya menjadi seperti ini, sama dengan 0, di sini X, di sini X, dijumlahkan 5 dikalikan 6, maka angkanya adalah angka 2 dan 3 ya. 2 dan 3 dijumlahkan 5, 2 dan 3 dikalikan jadi 6. Maka untuk X1, nah X1 sama dengan min 2, dan untuk X2 nya sama dengan min 3. Berarti titik potong di sumbu X atau faktorisasi di sini adalah titik potong sumbu X ya, titik potong sumbu X. Jadi kita buat min 2,0 dan min 3,0. Dan sekarang kita gunakan yang kedua, sumbu simetri. Kita gunakan sumbu simetri ya. Rumusnya sudah dibahas. X sama dengan min B per 2A. Sekarang yang tadi nilai A-nya untuk kembali ke persamaan ya, kita perhatikan kepersamaannya yaitu X kuadrat plus 5X plus 6. Berarti A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 5. Jadi kita masukkan ke sini X sama dengan min B per 2A. Min B-nya adalah 5 dibagi 2A-nya 1. Jadi X di sini adalah min 5 per 2. Sekarang kita substitusi ke persamaan. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Ini untuk menghasilkan nilai ekstrim. Jadi kita masukkan di sini, ini adalah sama dengan ya. Jadi min 5 per 2 kita kuadratkan ditambah 5 dikali min 5 per 2 ditambah 6. 5 per 2 min 5 per 2 dikuadratkan menjadi 25 per 4. Yang ini menjadi min 25 per 2 ditambah 6. Kita samakan penyebutnya dengan 4. Ini angka per 1. 4 bagi 4, 4 kali 25 jadi 25. 4 bagi 2, 2 kali minus 25 menjadi minus 50. 4 bagi 1, 4 kali 6 menjadi plus 24. Dan sekarang kita jumlahkan. Minus 25 kurangi 50 itu plus 25. Kurangi 50 itu adalah minus 25. Ditambah 25 menjadi 1 per 4. Maka nilai, bukan nilai, ini nilainya ya, nilai ekstrimnya. Maka titik ekstrimnya itu berada pada X tadi min 5 per 2. Min 5 per 2, 1 per 4. Sekarang kita ambil yang terakhir itu perpotongan dengan sumbu Y ya. Perpotongan dengan sumbu Y. Kalau perpotongan dengan sumbu Y, maka dibuat X sama dengan 0. Dibuat X sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Ini maksudnya angka 5 ya, yang B. Ini kalau dibuat 0, X-nya diganti 0, maka tersisa 6. Maka titik potong dengan sumbu Y itu adalah di 0,6. Di 0,6. Sekarang tinggal kita gambar. Tadi untuk X1, X2 nya kita cek dulu di min 2,0 dan min 3,0. Jadi kita gambar. Di sini adalah sumbu Y-nya. Di sini adalah sumbu X-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sampai sini. Dan sekarang titiknya adalah di 1, 2, 3, 4, 5. Titik pertama adalah titik min 2 ya, min 2,0 dan min 3,0. Berarti yang ini adalah garis sumbu simetri yang berada pada titik X sama dengan min 5 per 2. Yang berada pada garis X sama dengan min 5 per 2. Dan kalau yang tadi sumbu simetrinya disubstitusikan akan mendapatkan nilai minimum ya, nilai minimum karena ini arahnya nanti ke bawah. Kalau ini skalanya 1 tadi adalah 1/4 ya, nilainya 1/4. Nah ini seperti ini.
Terus kalau 6 tadi titik potong dengan sumbu Y-nya di 6 berarti ada di atas. Sekarang kita buat penyeimbangnya supaya sama, ini 1 2 berarti ke kiri dari sini juga 2 1 2. Berarti nanti gambarnya ada di sini. Ini yang titiknya ya. Dan sekarang kita tinggal tarik garis. Ini garisnya menjadi seperti ini dan terbentuk sebuah grafik ya. Jadi gambar grafiknya menjadi seperti ini untuk soal yang bagian C. Sekarang kita masuk ke bagian D. Sama ya caranya, kita tulis dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan 6. Ini min 5, jadi ditulis di sini min 5 untuk B-nya. Yang tahap pertama, titik potong dengan sumbu X atau kita gunakan sistem faktorisasi ya. Ini untuk mencari titik potong dengan sumbu X. Jadi kita buat seperti ini. Nah, di sini X-nya, di sini X, di sini sama dengan 0. Dijumlahkan min 5 dikalikan menjadi 6. Maka angkanya adalah min 2 dengan min 3. Min 2 dengan min 3 kalau dijumlahkan min 5 dikalikan menjadi min 6. Maka untuk X1-nya adalah 2 dan di sini X2-nya adalah 3. Jadi ambil lawannya. Jadi titik potong dengan sumbu X berada pada 2,0 dan 3,0. Sekarang kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Jadi kita masukkan X sama dengan min ya. B-nya adalah min 5 per 2A. 2A-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 5 per 2. Sekarang kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi Y sama dengan X kuadrat. X-nya adalah 5 per 2 dikuadratkan ditambah di sini dikurangi ya. Kurangi 5. X-nya adalah 5 per 2 ditambah 6. Nah, seperti ini. Perhatikan ini menjadi Y sama dengan 5 per 2 itu menjadi 25 per 4 dikurangi 5 min 5 kali 5 itu min 25 per 2 ditambah 6. Jadi kita samakan penyebutnya menggunakan 4. Kita gunakan 4. 4 bagi 41 kali 25 menjadi 25. Yang ini menjadi 50. 50 itu adalah 4 bagi 2. 2 kali minus 25. Ditambah yang ini menjadi 24. Sekarang kita jumlahkan. Jadi Y sama dengan 25 kurangi 50 min 25 tambah 24. Jadi minus 1 per 4. Dan sekarang berarti titik nilai minimum atau ekstrim di sini adalah 5 per 2, minus 1 per 4. Dan sekarang mencari titik potong ya, titik potong sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y maka kita buat X sama dengan 0. Berarti kalau di sini soalnya Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6, ini X-nya kita ganti dengan 0 maka akan menghasilkan 0. Jadi tersisa ini. Maka titik potong dengan sumbu Y berada di 0,6. Sekarang kita tinggal gambar. Kita tinggal gambar untuk grafiknya ya. Yang pertama tadi titiknya di berapa ya? 2 sama 3. Titiknya ada di 2 sama 3. Oke, kita gambar. Di sini adalah sumbu Y-nya dan di sini adalah sumbu X-nya. Kita bikin 1 2 3 ya, misalkan 4. Di sini ada tambahan garis, di sini 1. Berarti ini 1 2 3 4 5, satu lagi sampai sini. Nah, 6. Kita perkecil dulu gambarnya supaya pas. Perhatikan titik pertama adalah di X sama dengan 2 dan 3 ya. 20 berarti di sini. 30 berarti ada di sini. Dan sumbu simetri berada pada garis ini. X sama dengan 2,5.
Jadi ini sumbu simetri X sama dengan tadi berapa? 5/2 ya. 5/2 itu 2,5. Terus nilai minimumnya dinilai 5/2 dengan minus 1/4. Ini minus 1/4, misalkan anggap ada di sini. Titik potong dengan sumbu Y berada di 0,6 ada di sini. Berarti kita buat ke 1, 2 ke kanan, ke kiri. Kita buat langkah 2 kanan ke kanan juga, 1, 2. Misalkan di sini supaya gambarnya nanti ini menjadi seimbang. Dan sekarang kita tarik garis antar titiknya, kita hubungkan dengan garis, maka ini menjadi sebuah grafik yang berbeda dengan bagian C ya, berbeda dengan bagian C. Tapi bentuknya sama, cuman posisinya yang ini ada di kuadran ke-1, kalau yang C ada di kuadran ke-2 atau di sebelah kiri. Soal nomor 4, dari soal 3 apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Jadi pertama, kalau nilai A-nya di sini lebih besar dari 0 dan nilai B-nya lebih besar dari 0, maka posisi grafik akan seperti ini. Jadi ada di sebelah kiri. Jadi ada di sini atau ada di sini ya. Jadi ada di sebelah kiri karena kalau B bernilai 0 bernilai negatif, kalau jadi misalkan gini, di sini kalau B-nya lebih besar dari 0, nah maksudnya seperti ini, maka akan menghasilkan sumbu simetri. Nah, akan menghasilkan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri di sebelah kiri. Di sebelah kiri sumbu Y. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau B-nya lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan. Nah, simetri di sebelah kanan. Nah, artinya seperti ini. Jadi gambarnya untuk yang B lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini ada di sebelah sini atau gambarnya seperti di sini. Karena jadi sumbu simetri di sininya ada di sebelah kanan. Ya, ini untuk sumbu simetrinya. Jadi ini kesimpulan untuk soal yang bagian 4. Jadi dari soal nomor 3 apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik? Jadi jika nilai B-nya di sini berharga positif, maka sumbu simetri ada di sebelah kiri. Jika nilai B-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka sumbu simetri di sebelah kanan.